Pada manga chapter 128, Mariable memperkenalkan dirinya. Pada saat itu Rimuru masih mengajukan untuk mereka bersekutu saja agar menghindari konflik. Tetapi Mariable menginginkan bahwa Rimuru lah yang harus menjadi temannya. Tetapi karena cara pandang mereka berdua berbeda, maka konflik tidak bisa dihentikan. Rimuru langsung saja mengaktifkan mode pertempuran penuh. Dan ketika itu Mariable memerintahkan Gaye untuk menyerang Rimuru. Tetapi Gaye seketika hancur tak bersisa. Dan Rimuru memperjelas kepada Mariable bahwa Mariable tidak tahu apa yang sedang dia lawan. Tetapi tetap saja memilih untuk bertarung dengan Rimuru. Mariable bertekad akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Rimuru. Lalu Mariable menggunakan skill Lost Entropy. Skill ini adalah skill yang membalikan keinginan hidup seseorang. Setelah Mariable tahu bahwa Lost Entropy tidak berhasil kepada Rimuru, Rimuru menawarkan jika Mariable mau hidup normal seperti gadis biasa, maka Mariable tidak perlu mati. Namun Mariable menolaknya. Mariable sudah bertekad, meski dia mengorbankan semuanya, dia harus menang. Mariable menggunakan skillnya untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu Rimuru pun berkata bahwa Rimuru akan menyelesaikannya tanpa membuat Mariable terasa sakit. Ketika Rimuru ingin menelan Mariable dengan Beelzebub, terlihat ada ledakan. Ledakan itu berasal dari Sion yang kalah melawan Yuki. Melihat itu Mariable pun tertawa. Mariable benar-benar sudah meremehkan Rimuru. Lalu Yuki pun berkata bahwa dia tidak menyangka bahwa Rimuru bisa menang melawan Mariable. Lalu Raphael melapor bahwa kekuatan Yuki meningkat karena Mariable menggunakan skill untuk memindahkan kekuatannya kepada Yuki. Yuki seketika menyerang Rimuru dan mereka pun beradu tendangan yang membuat hempasan ke sekitar mereka. Lalu Yuki kembali menyerang Rimuru yang membuat lengan Rimuru terpotong. Raphael pun memberikan laporan bahwa pertahanan mutlak Rimuru tidak bekerja karena Yuki memiliki hukum anti skill yang luar biasa. Mendengar itu Rimuru pun menarik katananya. Yuki yang melihat itu mengatakan bahwa itu katana yang bagus. Dan Yuki juga menghunuskan senjatanya. Rimuru pun berkata bahwa jangan dendam jika aku membunuhmu. Pertarungan Yuki dan Rimuru masih berlanjut. Mereka saling beradu serangan. Ketika mereka saling beradu pedang, Rimuru menyadari bahwa tendangan dan pukulan Yuki bisa menembus pertahanan mutlak Rimuru. Tetapi serangan pedangnya tidak bisa menembusnya. Dan Rimuru menahan pedang Yuki dengan tangannya. Rimuru pun menggunakan skill Stormbreak dan skill itu mengenai Yuki yang membuatnya terhempas. Skill itu adalah sihir badai yang menghancurkan struktur tubuh lewat luka. Tetapi Yuki bisa meminimalisir dampaknya dengan anti skill miliknya. Rimuru menganalisis apakah Yuki masih di bawah pengaruh Mariable. Tetapi itu tidak bekerja karena analisis Rimuru dihalangi oleh anti skill milik Yuki. Melihat itu Rimuru pun berkata kalau dia akan membuat Yuki diambang kematian sampai tidak sadarkan diri. Melihat itu Kagali pun menghampiri dan berteriak agar Rimuru tidak membunuh Yuki. Rimuru pun memperjelas bahwa Yuki sekarang berada di bawah pengaruh Mariable. Tetapi Kagali memperjelas bahwa Yuki tidak mungkin termakan rayuan gadis kecil itu. Lalu Kagali pun memohon kepada Yuki agar Yuki secepatnya sadar karena Yuki bukanlah orang yang mau diperintah oleh orang lain. Lalu Yuki pun tersenyum dan berkata sepertinya dia sudah sadar. Rimuru berpikir apakah Yuki pura-pura sadar apa memang sudah sadar. Lalu Yuki pun menghampiri Rimuru dan berkata maaf sudah merepotkan Rimuru. Dan juga berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Lalu Rimuru pun ingin mengejar Mariable yang lari ke dalam reruntuhan. Tetapi Yuki mengatakan bahwa biar dia saja yang mengejar Mariable. Meski dia terluka, tetapi Kagali bisa menyembuhkannya menggunakan skill miliknya.
Lalu Rimuru bertanya, apakah kau bisa mengalahkan Mariable? Yuki memperjelas bahwa jika dia tidak lengah ini adalah hal yang mudah. Rimuru menyetujuinya. Setelah itu Rimuru pergi menemui Milim yang sebelumnya pergi menemui naga kekacauan. Singkat cerita, di dalam reruntuhan, Mariable berpikir setelah semua kesulitan ini, dia tidak boleh gagal untuk membuka segel naga kekacauan. Sebelumnya, Yuki pernah mengatakan bahwa di dalam sini ada reaktor pengendali sihir. Namun ketika Mariable sudah berada di ruangannya, di ruangan itu tidak ada apapun. Lalu terdengar suara Yuki yang tertawa dan berkata bahwa memang tidak ada pengendali sihir di sini. Melihat itu, Mariable pun terkejut karena seharusnya Yuki bertarung dengan Rimuru. Mariable bertanya, bagaimana Yuki bisa melepaskan pengaruh kendalinya? Lalu Yuki pun berkata bahwa dia melakukannya lebih baik dari itu. Dan Yuki pun memperlihatkan kepada Mariable bahwa skill kendali Mariable dari awal sudah tidak bekerja kepada Yuki. Jadi selama ini Yuki hanya berpura-pura saja. Mariable pun tidak mempercayainya karena mustahil bisa menahan skill unik miliknya yang mengendalikan hasrat seseorang. Yuki pun memperjelas bahwa hasrat miliknya jauh lebih besar dari Mariable. Sambil tersenyum, Yuki berkata bahwa dia akan menjadi raja suatu saat nanti. Lalu Yuki pun menyerang Mariable dan serangan itu menembus badan Mariable. Sebelum Mariable mati, Yuki mengambil unik skill milik Mariable. Lalu Yuki berkata bahwa seandainya Mariable 10 tahun lebih dulu terlahir, mungkin saja Mariable bisa menguasai semuanya. Lalu Yuki pun berkata selamat malam kepada Mariable yang sudah tak bernyawa lagi. Lalu Yuki pergi meninggalkan tempat itu.